Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jakarta tahun 90-an. Jakarta di tahun 90-an waktu itu rumah-rumah masih jarang. Artinya masih banyak kebun di depan rumah-rumah itu masih banyak kebun-kebun, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kalau kita lihat kan Jakarta tuh gang-gang sempit-sempit mana, gang HMHT manapun itu kan rapet sama rumah-rumah penduduk kontrakan. Kalau dulu masih banyak pepohonan, jadi pohon-pohon hias, pohon-pohon yang suka dimakan-makan sama bihun-bihun kuning-kuning tuh, tanaman rambat, benalu-benalu itu masih banyak dulu. Saya lupa nama tanamannya apa. Jadi waktu itu Jakarta itu tahun 90-an itu lagi heboh-hebohnya berita tentang babi ngepet. Setiap orang ronda dari kampung sebelah, oh ya ada babi ngepet di sono. Wah, rame setiap pagi di tukang sayur di mana membicarakan tentang babi ngepet. Beneran tahun 90-an, saya ingat banget. Ini saya ngomong, insya Allah saya nggak bohong. Nah, begitu tahun 90-an babi ngepet itu rame, dari semua berita-berita dulu koran itu kalau nggak salah cuma Pos Kota. Jadi setiap berita dari mulut ke mulut beritanya cuma babi ngepet, babi ngepet, babi ngepet mulu. Nah, setiap malam tuh ronda-ronda digalakin. Digalakin artinya benar-benar mencari di mana yang namanya sela-sela gitu, sela-sela ruangan ada berita kabar babi ngepet sono, ditambahin yang jaga, ditambahin yang ronda. Nah, suatu malam kita abis pulang nonton bioskop, abis pulang nonton Layar Tancep. Nonton Layar Tancep itu semalaman itu kan film Layar Tancep bagi yang ngelewatin masa-masa ini. Layar Tancep tuh ada 5 kali film. Dari mulai abis Isya tuh jam 8 sampai film terakhir kelima itu sampai subuh biasanya. Biasanya kita kalau nonton Layar Tancep itu batasan kita di film keempat. Film keempat abis, kita lihat nih kalau film kelimanya rame kita habisin, kita terusin nonton. Pulang pagi bahasanya. Tapi kalau film kelimanya nggak bagus atau nggak atau belum atau sudah sering kita tonton atau emang nggak serak di hati, kita pulang. Nah, waktu itu kita pulang. Jadi kita pulang tuh sekitar jam setengah 3 malam. Karena film terakhir tuh antara jam setengah 3 jam 3 lah gitulah. Kita pulang. Kalau nggak salah intinya kita pulang itu antara 4 sampai 5 orang, rombongan kita tuh. Saya rombongan berjalan 4 sampai 5 orang. Itu melewati jalan HMHT. Jalan HMHT itu jalan yang sudah mengecil. Kalau kita dari ini kan jalan besar tuh. Walaupun masuk kampung tapi kan jalan masuk mobil, bisa 2 mobil papasan begitu, itu namanya jalan rada besar. Tapi kalau cuma mobil nggak bisa masuk, cuma bisa motor aja, itu disebutnya jalan HMHT lah bahasanya gitu. Kalau kita orang-orang Jakarta bilang orang jalan HMHT. Begitu udah dekat rumah, masuk jalan HMHT dari ujung nih kita, dari ujung. Tiba-tiba dari sana ada orang lari. Harusnya kan papasan sama kita nih. Entah dia sadar ngeliat kita atau gimana, dia langsung belok. Set, gitu langsung belok. Nah, saya ingat banget. Dia belok itu ke rumah nyai saya. Nenek saya, nyai, nenek. Saya ingat banget. Langsung, karena kita di mindset kita masih rame-ramenya zaman-zaman apa, babi ngepet kayak begitu kan. Langsung kita kejar. Woi. Kita kejar. Nah, dia masuk itu ke jalan yang salah. Rumahnya saya itu memang depannya itu rada luas, banyak pepohon-pohonan gitu, rada semak lah gitu. Nah, begitu dia masuk ke situ, jalan keluarnya cuma satu. Dia harus melewati tempat itu juga, harus melewati jalan itu juga. Jadi kayak pelataran gitu, pelataran sih, pepohon-pohonan, cuma gang masuknya itu antara dipagar sama pepohonan juga, pohon-pohon setinggi sedagu lah gitu ya, pohon-pohon hias biasa hijau-hijau begitu yang suka dimakan sama bihun-bihun itu, tanaman benalu bihun-bihun yang di taman-taman itu. Saya lupa nama pohonnya. Kalau soalnya ini saya bikin rekamannya tuh dadakan aja, saya juga tadi bingung mau cerita apa. Lanjut. Begitu dia masuk, artinya kan dia terjebak. Orang ini terjebak tidak bisa keluar. Catat, orang ini terjebak tidak bisa keluar. Dia masuk dalam situ, artinya dia keluar harus lewat situ juga. Kita kurung tuh, wah jaga sampai keluar gitu kan, rame dah tuh. Biasa, babi ngepet jadi-jadian pasti nih, ini orang mau berubah jadi babi ngepet nih. Udah rame tuh kita tuh omong-omongan, cari batu, wah cari kalau seadanya dah, namanya tempat, namanya perkampungan waktu itu tuh barang-barang apa aja masih bisa kita dapetin di sekitar situ. Seadanya dah kita dapat. Begitu kita dapat dari ujung sono, kan itu jalan buntu. Dari ujung sono keluar. Woi, ada apaan? Gitu kan. Sepupu saya, si Budi.
sepupu saya si Budi. Ada apa? Bu, ada orang lewat nggak? Nggak ada. Nah, berarti maksudnya si Budi itu dari pojokan arah rumah. Ini kan pelataran depan rumah. Di sono pojok dari arah rumah datang lagi. Ternyata si Budi nonton film juga, cuma dia udah pulang duluan. Dia belum masuk, masih di pojok gitu, dengar kita rame-rame, dia keluar lagi. Berarti kan orang yang lari ini kejebak. Ya kalau mata kita masih terkenal lah, yang mana Budi, yang mana teman kita, yang mana sepupu, yang mana orang tadi kita lihat, bajunya beda, semuanya beda, tingginya juga beda. Emang jelas-jelas itu yang papasan sama kita tuh orang lain. Dia papasan langsung belok masuk, nah dia kejebak di sini. Berarti dari ujung sono nggak ada, adanya di halaman taman. Di halaman taman itu ada satu semak-semak. Jadi pohonnya rada rimbun gitu, kayak bukan pohon cemara, pohon rada rimbun gitu, pokoknya kayak pohon itu tadi yang dimakan sama bihun-bihun yang kuning-kuning itu, yang biasa-biasa di taman itu kan rada rimbun. Wah, karena semuanya terang, cuma satu pohon itu yang ada di sudut. Wah, langsung kita kurung. Emang kalau pohon begitu, jangankan 1 orang, 3 orang masuk ke dalam situ nggak ada yang tahu. Saya juga tahu, bukan tahu. Saya main peta umpet juga masuk situ juga udah nggak kelihatan. Emang pohon-pohon begitu tempat kita waktu zaman masih kecil gitu, tempat kita ngumpet. Kita kurung tuh. Begitu kita kurung rame-rame, ini pasti di sini, nggak mungkin ke tempat lain. Secara logika, secara akal pasti di sini. Wah, langsung kita kurung rame-rame tuh, kita kurung. Ayo jagain, ayo. Nah, udah jaga-jagain begini, mulai bengong. Terus kita mau gimana ini? Maksudnya yang mau maju siapa gitu kan? Wah, pada bengong deh tuh. Lu aja. Timpuk, sos. Wah, maksudnya lu aja gitu kan, kita bingung. Kita maju, tiba-tiba dia keluar bawa pisau, ditusuk langsung kita. Ya down. Wah, ini kita mulai tegang. Kita tunggu nih 5 menit pada bengong-bengong. Terus gimana nih? Masa kita nunggu pagi panggil orang kampung apa gimana? Wah, udah mulai omongan. Panggil polisi aja. Karena memang semuanya yakin ini bukan mata saya pribadi. Ini demi saya kalau ngomong sumpah nggak bawa Tuhan, tapi ini cerita real. Begitu mata saya tuh kan, kalau pohon-pohon itu di antara sela-sela daun itu, kalau kita senterin, kadang-kadang dari sela-sela daun itu cahaya masuk, apa yang ada di balik dadaunan di sebelah dalamnya itu kelihatan. Begitu saya tatap-tatapan mata orang, wah, tuh orang, wah, langsung rambut tuh, ini matanya lagi ngotot, wah, langsung udah ambil batu timpukin barang-barang timpukin ini. Malah mikir, ntar batu kita dikumpulin dia buat senjata lagi kalau kita kasih kayu semuanya. Wah, ada timpuk pakai golok numpuknya. Dia kalau kena orang, kalau nggak kena goloknya diambil bisa jadi senjata dia. Lagi pula kalau orang begitu, pikirannya kan orang seperti itu berani masuk ke kampung orang, pasti dia punya senjata. Mulai tegang tuh, wah, mulai rame. Warga lain mulai pada berdatangan, ada apa sih? Wah, mulai rame. Akhirnya tempat itu benar-benar dikepung. Jangankan orang, tikus aja pasti kelihatan. Tuh, wah, rame dah tuh. Apalagi udah jelas matanya kelihatan. Nah, mulai rame. Tetap nggak ada keputusan. Yang maju siapa? Wow, ini pohon-pohonan hias lain udah hancur-hancuran dah. Sampai nyai saya nenek gitu, wah, habis dah tanaman gua habis ya. Jadi yang tidur pun jadi bangun karena udah ramai seperti itu. Yang tidur pun jadi bangun. Kira-kira 1 jam habis lah. Udah hampir menjelang subuh. Waktu itu udah lumayan lama, udah lumayan keringetan. Mau ngapain nggak tahu. Tetap karena waktu itu masih zaman babi ngepet gitu, masih ngomong-ngomong, ini dia mau berubah sih ini. Jangan-jangan mau berubah jadi babi ngepet gitu. Wah, udah rame. Mulai maju. Kita serentak aja. Begitu udah keluar, kita serobot langsung. Ayo dah. Mulai tuh. Jadi ibaratnya tempat satu tuh kita rame-rame tuh. Kita deket. Begitu dekat, langsung kita kusrak. Pohonnya kita siak-siakan gitu. Yang ada apaan? Kucing hitam 1. Bener-bener kucing hitam 1. Kaget semuanya. Wah, kok kucing? Orang kagak ada. Kok kucing? Beraneh semuanya. Kalau emang di situ ada kucing, kan tadi saya bilang
tikus aja lewat pasti ketahuan. Kalau yang di situ kucing dari tadi udah ditimpukin, udah kayak apa tahu. Ya pasti kalau kucing udah lari, kalau emang di situ ada kucing udah lari. Kenapa baru kita serobot begitu baru? Masa iya kucing tidur ditimpuk-timpukin kayak gimana? Kucing mah lagi tidur kita gebrak, langsung lari kan, langsung keluar. Emang enggak? Ya bener-bener. Pada bingung dah tuh ngeliat kucing, gelehor aja jalan. Apa kita tangkap aja kucingnya? Ya kucing bisa ditangkap, tangkap kurung, tapi ya udah. Kalau kucing mau dari hain kucing aja, dia udah hilang cepet deh. Nah, itu cerita ini nggak bohong, ini benar-benar cerita gaib yang saya alami. Jakarta tahun 90-an, pulang nonton layar tancap, serangan babi ngepet. Mungkin saat itu siapapun yang menjadi babi ngepet mungkin bisa menjelma menjadi binatang lain. Karena kalau dia menjelma menjadi babi ngepet saat itu, pasti ketangkap. Kita waktu ngerebek, kalau emang itu bentuk babi ngepet, pasti kita tangkap. Kucing agak susah. Kucing hitam di hari kita. Jadi kita pemirsa, itulah yang bisa saya kisahkan di malam Jumat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.